Salawat yang kita bacakan, Allah membalasnya. Allah telah mengutus para malaikat yang menyampaikan, yang mengabarkan, yang mencatat manusia di seluruh alam ini yang berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap salawatnya akan dibalas 10 kali salawat. Maka perbanyaklah bersolawat, apalagi kita sudah mengkaji sirah Nabawi, kita telah mengenal bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa cintanya baginda Nabi kepada kita, maka kita bersolawat sebagai rasa syukur atas apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersyukur menjadi umat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita telah diajarkan kehidupan ini, dari mulai bangun tidur, apa yang harus kita lakukan ketika bangun tidur, kemudian menghadapi kehidupan sampai mau tidur lagi. Ini agama dengan syariat yang sangat komplit. Kita diajarkan tentang kehidupan ini, tentang hal-hal yang harus kita lakukan sebagai manusia, ya. Rasulullah telah mencontohkannya, maka sebaik-baik contoh adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ketika kita mengkaji sirah nabawiyah, ketika kita membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tanamkan kepada diri kita, canangkan kepada diri kita pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas peran yang saat ini kita lakukan. Kalau saat ini peran kita sebagai ayah, maka contohlah Nabi. Bagaimana Nabi memberikan contoh sebagai seorang ayah. Saat menjadi seorang kakek, menjadi seorang karyawan, pegawai, maka kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat ini begitu komplit, ya. Pada hal yang sangat sederhana sekalipun, hal-hal yang mendetail pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya. Allah telah memberikan kepada kita teladan dalam setiap kehidupan. Nah, pagi hari ini kita akan coba melihat apa yang menjadi kebiasaan Nabi yang telah Nabi ajarkan untuk kita contoh dan kita tiru. Pada hal-hal yang rutin kita lakukan. Contohnya adalah tentang cara makan dan cara minum. Pasti ada keberkahan, pasti ada keutamaan, kebaikan-kebaikan ketika kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga mengenalkan bahwa apa yang kita lakukan, kenapa harus makan itu sambil duduk, gitu kan? Kenapa harus eh, makan itu sampai bersih makanannya, tidak bersisa, ya. Itu kita juga tanamkan pada diri kita dari keluarga kita, bahwa kita juga sedang berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena meniru sunnah Nabi itu banyak aspek, ya. Karena dalam semua kehidupan Nabi telah memberikan contohnya. Baik, pagi hari ini kita coba mengkaji tentang cara makan dan minum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu niat kita adalah kita ingin mencontohnya, meyakini bahwa pasti ada kebaikan. Tentang masalah nanti ada riset, fakta-fakta ilmiah yang menjelaskan, gitu, ya. Itu sebagai penguat, itu sebagai keagungan, sebagai mukjizat, ya, sebagai keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik karena fakta-fakta ilmiah itu ada yang sudah ditemukan, ada yang belum ditemukan, ya. Jadi kita juga beriman bukan karena karena ini sainsnya membuktikan demikian, bukan demikian. Karena kita yakin bahwa Nabi mencontohkan itu pasti ada kebaikannya, pasti ada barokahnya, ya, ketika kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal masalah sains atau pendapat ilmiah, pandangan ilmiah itu kan mengikutinya, ya, mengikutinya karena karena dengan keyakinan pasti ada kebaikan, maka kita sebagai seorang Muslim coba mencari tahu, menggali apa yang kira-kira bisa kita ambil ibrohnya, ambil pelajarannya. Baik, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal cara makan dan minum, pertama tentang menjilati jari jemari. Nabi ini memberikan contoh kepada kita. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa usai makan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati jari-jari beliau sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi dalam Asyama'il Muhammadiyah 153. Jadi menurut hadis dari Ka'ab bin Malik, Nabi itu menjilati ya jari jemari beliau sebanyak 3 kali setelah makan gitu ya. Juga disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik kita tahu bahwa ini adalah seorang sahabat putranya Ummu Sulaim yang dititipkan kepada Nabi untuk belajar langsung pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau Anas bin Malik ini punya privilege ya untuk menanyakan atau melihat hal-hal yang pribadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anha menyampaikan bahwa usai mengkonsumsi makanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati ketiga jari beliau. Ini juga hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Al-At'imah. Ya. Nah, menjilati jari jemari, kemudian Nabi juga mencontohkan, mengajarkan kepada kita untuk makan dengan 3 jari. Ya, dengan 3 jari. 3 jari itu jari mana aja? Jari ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini dari Ka'ab bin Malik juga meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan ketiga jari beliau. Usai makan, beliau menjilati ketiganya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fakta ilmiah makan dengan 3 jari dan menjilati makanan itu karena kita dengan keyakinan bahwa apa yang dicontohkan Nabi pasti ada kebaikannya, pasti ada ibroh, ada manfaatnya buat buat kita semua. Nah, sejalan dengan itu, ada fakta ilmiah uh, tentang makan dengan 3 jari dan menjilatinya setelah makan. Yang pertama, ya, makan dengan 3 jari, yaitu 3 jarinya nih, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, ya, begini. Ini membuat kita dapat mengukur porsi makanan yang tepat bagi diri kita, ya, mengukur porsi makan yang masuk, ya. Ini juga pengajaran tentang berapa porsi suapan ya. Maka kalau kita lihat acara-acara mukbang itu udah kayaknya jauh dari keutamaan ya, jauh dari yang makan banyak gitu ya, enggak terkontrol atau serau-serau gitu, itu tentu sudah jauh dari kebaikan. Pertama untuk mengukur porsi. Yang kedua, makanan yang masuk ke dalam mulut ini lebih sedikit ya, lebih pas jumlahnya. Dan ini terkait dengan ini saya baca tulisan ilmiahnya terkait dengan apa yang diproduksi dari kelenjar di dalam mulut. Ya, itu ada namanya enzim petialin. Mungkin kalau dulu belajar biologi ini kita bisa dalami ya. Waktu kita belajar biologi ini bagus juga nih kalau kita sertakan dengan kajian sirohnya. Apa itu kelenjar saliva? Apa itu enzim petialin ya? Nah, kalau konsumsi makanan di dalam mulut itu tidak berlebih ya, makanan yang masuk itu cukup ya, enzim petialin yang diproduksi kelenjar saliva, kelenjar air liur itu ya, di dalam mulut dapat bekerja maksimal saat mengunyah ya. Jadi porsi makanannya nggak terlalu banyak ya. Ini jadi saat mengunyah, melembutkan dan menelan makanan itu jadi lebih optimal dan didukung dengan enzim petialin yang diproduksinya cukup ya. Sehingga apa? Makanannya jadi lebih mudah dicerna sehingga ketika masuk ya, sehingga kita tidak terserang penyakit gangguan pencernaan ya. Karena itu tadi dari mulai asupan masuk itu sudah diproses dengan baik ya, mengunyahnya, melembutkan makanannya dan menelan makanannya ya, tidak berlebihan di porsi ya. Jadi kita bisa diajarkan tentang mengukur porsi yang pas untuk masuk ke dalam mulut kita. Kemudian ada fakta ilmiah lainnya terkait dengan penggunaan 3 telunjuk ini, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah ini. Tangan, terutama ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, itu menghasilkan enzim RNase gitu ya. Mungkin bisa di elaborate nanti. Enzim RNase itu
Enzim ini berfungsi untuk imun ya, untuk kekebalan tubuh kita dan memproteksi terhadap bakteri. Nah, jadi dari tiga jari ini ya, eh, ibu jari, telunjuk dan jari tengah ini yang banyak menghasilkan enzim RNase. Nah, dia yang berfungsi untuk memproteksi ya. Jadi membuat imun, memproteksi terhadap serangan bakteri dan enzim RNase ini mengikat bakteri yang merugikan tubuh lalu membunuhnya saat makanan masuk ke dalam pencernaan. Ya, jadi ini fakta lain ya tentang tiga jari ibu jari ini. Ya, tiga ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah ini. Nah, juga ada catatannya, eh, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Ini juga yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Mengapa? Karena tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak terkontaminasi bakteri. Jadi ketika tangan kotor, enzimnya, ya, enzim RNase ini ya, sedang mengikat bakteri sehingga bakteri tidak dapat beraktivitas secara maksimal. Namun, jika tangan sangat kotor, persentase atau jumlah bakterinya jauh lebih besar, sehingga bakteri akan menaklukkan pengaruh enzim RNase-nya. Nah, saat tangan dicuci, bakterinya akan terkikis ya atau tereliminasi ya. Persentase enzim menjadi akan lebih banyak, sehingga ketika makan, enzim ini terus mengikat bakteri dan masuk ke dalam tubuh dan enzim ini membunuh bakteri selama proses pencernaan. Masya Allah ya. Jadi ini yang pertama ya, tentang cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tiga jari, menjilatinya, itu uh, hal yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah bahwa apa yang dicontohkan Nabi pasti ada kebaikannya. Ya, kita beriman bukan karena temuan sains ya, tapi karena memang kita meyakini pasti ada faedahnya, pasti ada manfaatnya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, masih tentang makan. Nah, Nabi juga melarang kita untuk makan ya. Itu kalau makan jangan bersandar ya. Makan tidak bersandar. Ini diriwayatkan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan sambil bersandar." Nah, ini mungkin kadang enak ya kalau lagi lesehan itu kan ya. Lesehan terus sambil eh senderan itu kan ya. Nah, ini Nabi melarangnya. Nabi tidak mencontohkan hal tersebut. Ya. Tidak makan dengan sambil bersandar. Jadi, cara makan dengan bersandar ini yang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Boleh itu Pak. Nah, ada beberapa hikmah mengapa makan dengan bersandar tidak dibolehkan. Pertama, duduk dengan posisi tegak membuat saraf pencernaan berada dalam keadaan tenang. Ya, kalau posisi kita tegak, saraf pencernaannya nggak tegang ya, jadi tenang. Saraf-sarafnya menjadi tenang, terutama saraf pencernaan berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang. Jadi makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum pun akan berjalan pada dinding usus dengan lembut dan perlahan, ya. Sehingga tercipta keseimbangan organ pencernaan. Ini kalau kita duduknya dengan benar ya, tidak bersandar tapi duduk dengan tegak gitu ya. Nah, makan sambil duduk bersandar ini dapat menyebabkan reflux, reflux ya bahasa ininya ya, bahasa biologinya, reflux makanan dan minuman. Ya, makanan atau minuman akan naik lagi dari lambung menuju ke kerongkongan. Ya, jadi eh, terdorong ya ke atas lagi ya, yang ini bisa mengakibatkan gangguan pencernaan bahkan juga mual gitu ya. Tentu ada faedah lagi ya terkait dengan makan untuk eh, tidak bersandar. Faedah dilarang makan sambil bersandar karena ini akan membuat perut bertambah buncit. Wah, ini penting nih buat eh, kita nih. Ini sering kejadian ya. Faedahnya ternyata kita dilarang untuk eh, makan sambil bersandar ya. Karena itu akan membuat perut bertambah buncit sebagaimana ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath ya. Ibnu Hajar mengatakan jika telah disadari bahwasanya makan sambil bersandar itu dimakruhkan atau kurang utama,
Posisi duduk yang dianjurkan ketika makan adalah dengan menekuk menekuk kedua lutut dan menduduki bagian dalam telapak kaki atau dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Ya, ini baiknya sih mungkin pakai gambar lebih tergambar ya. Jadi kayak duduk orang yang lagi ini ya, eh sholat itu ya, dudukan di antara dua sujud ya. Si kakinya dilipat ya, kemudian duduk ya duduk eh, dengan menekuk kedua. Ada juga dengan duduk dengan menekuk kedua lutut dan menduduki bagian dalam telapak kaki atau dengan menekukkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Nah, ini dikenal dengan duduk secara ik'a gitu ya. Ya, atau eh, duduk dengan cara ik'o gitu ya, bahasa ini ya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa aku melihat Nabi duduk sambil ik'o ketika sedang makan dan ketika sedang makan kurma. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk iko agar tidak makan berlebihan. Ya, ini ada hikmahnya juga. Kadang posisi duduk terlalu nyaman itu lama makannya, ngemilnya lama itu ya, sehingga membuat orang over eh, dalam hal makan gitu ya. Dalam hal proses makanan apa dia makan gitu ya. Nah, ini supaya tidak berlebihan, sebab cara duduk seperti ini membuat seseorang tidak terlalu santai ketika makan. Jika makan dengan posisi duduk santai, biasanya akan makan dengan porsi yang banyak, bahkan berlebihan. Ya, jadi duduk eh, melipat lutut itu ya, duduk di eh, telapak kaki. Ini adalah cara duduk secara iko gitu ya, untuk membuat kita bisa mengontrol jumlah makanan yang jadi asupan makanan kita gitu ya. Nah, hikmah di balik makan dan minum sambil duduk ini juga ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan dan minumlah sambil duduk. Makan atau minum sambil berdiri menyebabkan gangguan asam lambung. Ya, jadi itu yang sering GERD gitu ya, ataupun juga gangguan asam lambung. Asam lambung akan naik ke saluran esofagus, kerongkongan gitu ya, dan membuat sel-sel kerongkongan teriritasi. Ya, Eh, iritasi sel kerongkongan ini disebabkan kandungan asamnya, pH-nya, asam lambung ini kan ini ya bagian tubuh yang untuk mencerna makan kita karena punya asam lambung gitu ya. Tapi kalau berlebih ini dapat mengganggu organ tubuh yang lain gitu ya. Nah, kalau makannya sambil berdiri ini membuat si asam lambung ini naik ke kerongkongan gitu ya. Karena pH asam lambung yang sangat asam. pH-nya itu bisa sampai 1 sampai 2,5 gitu ya. pH normal kan 7 gitu ya. Dan kadang-kadang ditandai dengan gejala panas terbakar yang mesak yang rasa nyesek ke dalam dada. Namanya heartburn gitu ya. Bila kita makan atau minum sambil berdiri dalam jangka waktu panjang, kebiasaan itu ya, iritasi sel-sel kerongkongan ini akan berakumulasi dan menyebabkan kanker saluran esofagus. Nah, cara mencegah reflux gitu ya. Tadi makanannya balik lagi gitu ya ke kerongkongan gitu ya, atau terbawa atau membawa asam lambung ke kerongkongan ya. Nah, cara mencegah reflux asam lambung ini adalah dengan makan sambil duduk ya. Jadi Nabi mengajarkan pada kita makanlah sambil duduk gitu kan ya. Nah, kemudian makan atau minum sambil berdiri ini juga membuat makanan atau minuman akan ini kan postur tubuh kita ya. Maka kalau makannya sambil berdiri, maka makanan atau minuman itu akan jatuh secara langsung dan membentur dasar usus. Ya. Maka dalam jangka panjang, makan atau minum sambil berdiri dapat menyebabkan penyakit pencernaan. Ya. Ini hikmah dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan dan minumlah sambil duduk gitu kan ya. Nah, Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan, aku terkadang melihat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri dan terkadang dalam keadaan duduk gitu ya. Nah, yang perlu diketahui adalah jika kita minum sambil berdiri,
air yang kita minum akan meluncur ke dalam tubuh tanpa disaring lagi, langsung menuju kandung kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan di ureter karena banyak limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal, salah satu penyakit ginjal yang berbahaya, dan hal ini bisa menyebabkan susah buang air kecil. Nah, kemudian dengan cara kita minum gitu ya, Nabi juga mengajarkan ya untuk eh, berapa tegukan dalam sekali minum gitu kan ya. Kadang kalau lagi haus nggak terkontrol kan ambil air satu gelas gitu ya, gelek habis gitu ya. Nah, Nabi juga mengajarkan memberikan tuntunannya nih ya. Begitu detailnya syariat ini ya tentang cara minum saja gitu ya. Nabi mengajarkan untuk bernafas 3 kali setiap tiga kali tegukan ya. Kita bernafas setiap 3 kali tegukan. Klek 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 3 kali itu ya, ambil nafas dulu, baru minum lagi, gitu ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menarik napas atau menjeda ya 3 kali tegukan saat minum dari sebuah wadah. Beliau bersabda, hal ini lebih menyehatkan dan memuaskan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau minum jangan karena lagi haus langsung klek habis itu ya satu gelas gitu ya, tapi 3 tegukan. Ini kan ada dalam lagu Musarara ya. Minum dalam 3 tegukan itu kan ya. Itu anjuran Nabi ya. Yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hikmahnya tentunya. Hikmah meminum dengan 3 kali tegukan terus ambil nafas itu ya. Pertama, minum 1 gelas dalam sekali tegukan membuat hawa panas yang ada dalam lambung naik ke atas melewati esofagus, kerongkongan. Dan selain itu, faring tidak dapat dikeluarkan maksimal karena bertemu dengan air minum berikutnya. Sehingga terjadi benturan uap panas dengan air minum yang dapat menyebabkan gangguan tenggorokan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu, seseorang yang minum 1 gelas dalam 1 kali minuman, ya, akan memaksa dirinya untuk menahan napas hingga selesai minum. Oh, nggak sambil napas kan? Kalau sambil napas nanti keluar dari hidung. Dan ini yang menyebabkan jalur yang dilalui air dan makanan serta jalan yang dilalui udara akan saling bertabrakan, ya. Karena waktunya bernafas kemudian dihajar terus dengan minuman itu kan ya atau air yang masuk gitu ya. Dan hal ini akan berpengaruh buruk pada kedua dinding paru-paru. Ya. Apabila seseorang membiasakan diri minum dengan menghabiskan air dalam 1 kali tegukan, paru-paru akan menyempit dan napasnya akan berat. Nah, dampaknya kedua paru-parunya akan menekan jantung sehingga mengalami gagal jantung. Kemudian membalik ke hati, maka hati akan membengkak. Kemudian sekujur tubuh akan menggembur. Ya. Nah, ini bahayanya kalau minum nggak terkontrol ya. Nabi mengajarkan minum 3 tegukan, ambil nafas. Minum lagi 3 tegukan, ambil nafas. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa Nabi juga ada minum sambil berdiri. Nah, ini khusus untuk ketika minum minum air zam-zam. Air zam-zam kita diajarkan untuk minumnya sambil berdiri. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan, aku memberi zam-zam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminumnya dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, janganlah salah satu dari kalian minum sambil berdiri. Maka siapa yang terlupa, hendaknya menumpahkan apa yang telah diminumnya itu. Hadis riwayat Muslim. Dan Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi melarang seseorang untuk minum berdiri. Qatadah, ini seorang tabi'in, berkata, kami bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, yang demikian itu lebih jelek dan lebih buruk. Nah, jadi Rasulullah melarang kaum muslimin untuk minum sambil berdiri kecuali saat minum air zam-zam. Karena ada riwayat yang menyebutkannya. Namun Rasulullah meminum air zam-zam dengan berdiri, ini juga bersifat kondisional, ya.
Dan yang perlu kita tahu ini ada eh, ulasannya tentang air Zam-Zam ya. Mengapa dicontohkan oleh Nabi? Nabi memberikan anjuran untuk meminumnya sambil berdiri. Yang pertama adalah bahwa air Zam-Zam itu bersifat alkali. Jadi air Zam-Zam dapat menetralkan asam hidrolik yang dihasilkan di dalam perut dan mengurangi pedih ulu hati. Jadi inilah sebabnya Rasulullah minum air Zam-Zam sambil berdiri agar air tersebut cepat dapat menetralkan asin ya, asam yang dihasilkan di dalam perut. Ya. Jadi karena sifatnya bersifat alkali, selain itu air Zam-Zam juga mengandung iodin, sulfat, dan nitrat. Nah, ini tiga unsur ini, iodin, sulfat, dan nitrat, kandungan makronutrien yang tinggi khususnya dan juga mengandung magnesium, sodium, dan potasium sehingga menyebabkan air Zam-Zam bersifat nutritif berbanding sumber lain dibandingkan dengan sumber air yang lainnya ya. Inilah yang membuat air Zam-Zam dapat menyegarkan para jamaah haji yang meminumnya dan memberi ketahanan antibodi kepada orang yang meminumnya ya. Jadi air Zam-Zam eh, dikonsumsi berdiri ya karena bersifat alkali sehingga cepat untuk menetralkan kandungan asam di dalam perut ya. Selain juga kandungan iodin, sulfat, dan nitrat dan ini apa namanya menimbulkan atau memberi ketahanan antibodi kepada orang yang meminumnya. Nah, kemudian tentang faedahnya, Dr. Abdul Razak Al-Kailani berkata, minum dan makan sambil duduk lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan. Karena apa yang diminum atau dimakan seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri, maka ia akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus dan menabraknya dengan keras. Apabila hal ini terjadi berulang-ulang, dalam waktu lama akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus, yang kemudian menyebabkan disfungsi pencernaan. Ya, Masya Allah ya, ini tentang cara makan dan minum ya. Ini syariat yang begitu detail ya. Nabi memberikan contoh kepada kita, memberikan panduannya ya tentang tata cara makan, tata cara minum. Rasulullah sekali lagi adalah sempurnanya beliau sebagai teladan. Beliau teladan yang sempurna dan paripurna ya. Dalam arahannya terkandung banyak manfaat ya, banyak hikmah yang semakin hari yang semakin terkuak maknanya ya. Banyak ilmuwan bahwa banyak penelitian yang membenarkan tentang hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hikmahnya ya. Untuk apa? Untuk kesehatan kah? Untuk ilmu pengetahuan? Maka di situ ada kesyukuran. Ya, ketika kita makan sambil duduk, di situ ada kesyukuran, kesehatan, dan juga kesederhanaan. Inilah teladan sempurna bagi kaum muslimin dalam hal makan dan minum. Ya, Nabi telah mencontohkan kepada kita, maka kita contohlah, kita ingatkan ya untuk diri kita ya kadang lupa itu ya kadang karena terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa pasti kita juga akan merasa tidak nyaman sendiri ketika makan sambil berjalan atau apalagi sambil berdiri gitu kan ya. Nah ini buat juga diingatkan kepada putra-putri kita ya tentang adab makan dan minum gitu kan ya. Jadi ini yang pelajaran yang kita ambil di pagi hari ini apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab makan dan minum ya hal yang sederhana tadi makan dengan menggunakan tiga jari ibu jari telunjuk dan jari tengah kemudian menjilati eh, bekas makan itu kan ya kemudian makan tidak sambil sandaran gitu ya tidak sambil bersandar eh, dicontoh untuk makan dengan duduk di melipat kaki gitu ya dan eh, apa namanya makan atau dengan posisi kaki kanan yang ditekuk ya kemudian duduk di kaki kiri ya kemudian juga tentang adab minum ya untuk minum setiap 3 kali tegukan ambil nafas jeda dulu
Boleh ambil lagi 3 tegukan, ambil nafas, gitu ya. Minum dengan eh, duduk, ya, makanan minum dengan duduk, ya. Ada hikmah tersendiri mengapa air zam-zam kita minumnya dengan berdiri, gitu ya. Salah satunya tadi karena sifat air zam-zam bersifat alkali dan kandungannya yang cepat untuk menetralkan asid di dalam eh, tubuh kita. Sekali lagi, begitu lengkap syariat yang diajarkan dalam Islam ini, ya, kita tinggal mengikutinya, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini sebagai ittiba, ya, cara kita untuk semampu kita untuk bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, dan yakinlah pasti di balik di setiap yang dicontohkan Nabi, diajarkan Nabi, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan kalau ada tambahan informasi ataupun juga pertanyaan, Ya, dipersilahkan. tanya Ustadz. Baik, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita mendapatkan undangan tuh seringnya malah standing partai. Mm. Mau nggak mau makanya sambil berdiri gimana Ustadz?